Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Kali ini kita akan belajar tentang unsur naskah dalam teater. Nah, itu pada modul 7 dengan tema Aku Calon Aktor. Jadi, unsur-unsur teater itu naskahnya ya, itu secara intrinsik itu ada plot atau alur. Nah, alur itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada alur maju, yaitu alur yang mulai dari awal hingga akhir, jadi runtut dari awal peristiwa terjadi sampai penyelesaiannya. Kemudian alur mundur. Alur mundur itu merupakan alur yang terbalik, dari pembukaan kemudian mundur kembali ke depan lagi. Jadi pembukaan, kemudian mundur, terus kembali ke depan. Tuh. Kemudian alur campuran, bermula dari depan, kemudian mundur ke belakang, lalu maju lagi. Tuh. Oke. Lanjut kita ke struktur dramatik. Nah, yang pertama ada paparan. Paparan itu nama lainnya adalah eksposisi atau pengenalan awal gitu loh. Jadi di sini tuh akan ada pengenalan tokoh dan suasananya. Kemudian penulis juga memperkenalkan setting atau latar belakang, waktu, tempat dan suasana, dan juga karakter atau tokoh-tokoh yang ada dalam cerita. Kemudian memperkenalkan konflik juga tuh. Karena pada drama itu kan intinya itu adalah sebuah cerita fiksi, itu intinya adalah konflik gitu. Jadi pada paparan ini akan dipaparkan mengenai tokoh-tokohnya, latar dan juga konflik itu. Oke, yang kedua ada tegangan. Tegangan itu suasana, jadi beranjak gitu loh. Jadi dari paparan ketika kita sudah mengetahui tentang konfliknya, kemudian lanjut ke yang namanya tegangan. Ketika tokoh, misalnya kalau dalam teater itu misalnya ketika tokoh baik atau protagonis bertemu dengan tokoh antagonisnya, penulis akan memberikan pertikaian pada tokoh-tokoh tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ada puncakan. Nah, puncakan itu merupakan klimaknya gitu loh. Dalam konteks drama, puncakan itu merupakan klimaks atau puncak dari permasalahan tersebut gitu. Jadi pada waktu kita misalnya nih, kalau kita melihat teater terus kita emosi banget gitu, nah itu namanya klimaks. Oke, kemudian lerayan. Lerayan itu adalah solusi atau mulai ke solusi dari klimaks tadi, atau solusi dari pertikaian-pertikaian tadi. Tuh, jadi mulai tidak tegang lagi gitu. Kemudian yang terakhir ada penyelesaian. Nah, penyelesaian itu merupakan tahapan terakhir yang akan ada pada suatu teater atau drama. Nah, pada bagian ini akan memperlihatkan bagaimana sebuah cerita itu ditutup. Kemudian lanjut kita ke materi selanjutnya, yaitu penokohan. Nah, penokohan itu ada 3. Yang pertama ada protagonis, ada 2. Sebenarnya ada 3, tritagonis juga. Jadi yang pertama ada protagonis, antagonis, tritagonis. Nah, protagonis itu biasanya merupakan tokoh baik yang menjadi pusat dari semua peristiwa terjadi dalam drama atau teater. Nah, antagonis itu merupakan tokoh yang buruk yang menjadi penyebab segala konflik terjadi dalam drama atau teater. Ada juga tritagonis. Tritagonis ini adalah tokoh yang tidak jahat dan juga tidak baik gitu. Jadi ada kalanya dia baik, ada kalanya dia memihak tokoh antagonis gitu. Kemudian ada latar tempat. Latar tempat itu setting gitu loh. Jadi di mana tempat peristiwa dalam drama itu atau teater itu terjadi. Latar waktu itu menunjukkan waktu teater peristiwa itu terjadi dalam teater maupun drama.
Oke, kita lanjut ke mengenal jenis-jenis dialog. Yang pertama ada prolog. Prolog itu merupakan pendahuluan yang gunanya untuk menerangkan situasi. Jadi di awal-awal itu akan disajikan prolog dulu untuk membangkitkan minat pembaca. Tuh. Jadi fungsinya prolog membangkitkan minat pembaca. Oke. Nah, isinya itu sinopsis lakon serta konflik yang terjadi. Jadi hampir sama dengan paparan tadi ya. Kemudian ada juga epilog. Nah, bagian ini merupakan bagian penutup pada karya sastra. Nah, ini penting agar pembaca itu dapat mengetahui atau dapat mengambil suatu hikmah dari teater atau drama yang disajikan. Dan fungsinya itu untuk menyampaikan inti, hikmah, atau komentar. Kemudian lanjut ke soliloquy. Soliloquy itu adalah percakapan yang dilakukan tokoh tunggal pada dirinya sendiri. Nah, bisa berupa percakapan dirinya dalam cermin atau dalam hati. Nah, kita kan bisa lihat ya kalau di teater atau drama itu tokohnya berbicara sendiri, tuh berbicara dengan dirinya sendiri, baik di depan cermin atau dalam hatinya. Kemudian ada monolog. Nah, monolog ini merupakan percakapan atau pidato panjang yang disajikan oleh karakter individu. Monolog dapat dipentaskan secara tersendiri. Misalnya, dramawan Butet Kartarajasa pernah mementaskan naskah Matinya Tukang Kritik. Oke, jadi itu saja pembelajaran pada kali ini. Untuk warga belajar bisa mempelajarinya lagi terkait dengan unsur-unsur dari naskah drama dan jenis-jenis dialog gitu ya. Kemudian kalian dapat melakukan assessment atau mengerjakan assessment di e-learning yang sudah disediakan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah warga belajar.